Yap, kita akan melanjutkan lagi masih mengenai mesotelioma. Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan klik tombol lonceng dan follow fanspage Facebook saya dan follow Instagram saya. Kita langsung saja melanjutkan mengenai mesotelioma. Kali ini kita membahas mengenai sarkomatoid mesotelioma. Sarkomatoid mesotelioma adalah tumor yang terdiri dari sel-sel sakromatoid. Sel sarkomatoid menyebar dengan cepat dan sekitar 10% hingga 20% dari semua kasus mesotelioma. Sarkomatoid mesotelioma adalah jenis mesotelioma yang lebih tahan terhadap pengobatan dibandingkan dengan mesotelioma epitel atau bipasi. Sarkomatoid atau jenis sel mesotelioma paling agresif. Mesotelioma sarkomatoid kadang-kadang disebut sebagai sarkoma mesotelioma, sarkoma spindel atau tifus. Spindel mengacu pada penampilan ketika dilihat di bawah mikroskop. Mereka panjang dan berbentuk spindel. Tifus dan berserat menggambarkan bagaimana tumor muncul di dalam membran pleura yang mengelilingi paru-paru dan melapisi rongga dada. Tumor sarkomatoid dapat bergabung membentuk massa berserat seperti lembaran pada membran pleura. Ini adalah yang paling umum dari semua jenis mesotelioma. Dibandingkan jenis mesotelioma epitel dan bipasik, itu juga yang paling agresif dan resisten terhadap pengobatan. Hampir semua mesotelioma sarkomatoid bersifat pleural. Kurang dari 30 kasus yang terdokumentasi telah terjadi pada orang yang dengan mesotelioma peritoneal. Diagnosis sarkomatoid mesotelioma. Mesotelioma mudah salah didiagnosis karena tanda-tanda penyakit ini meniru kondisi lain yang kurang serius. Sebuah studi pada tahun 2018 yang diterbitkan dalam kanker paru-paru menggambarkan pendekatan baru untuk diagnosis mesotelioma sarkomatoid lebih akurat. Tes untuk gen BAPI dan MTAP adalah 100% akurat untuk membedakan sarkomatoid mesotelioma dari pleuritis fibrosa. Namun sebagian besar dokter masih menggunakan metode tradisional untuk menentukan diagnosis. Setelah dokter mengesampingkan penyebab lain dari gejala yang sedang berlangsung, mereka akan memesan studi pencitraan seperti sinar X, CT scan, atau MRI. Tes ini mengungkapkan kelainan di dada, tetapi mereka tidak mengungkapkan apa yang menyebabkan perubahan-perubahan ini. Jika studi pencitraan Anda menyarankan kanker, dokter Anda akan merujuk Anda ke ahli bedah untuk mengambil jaringan tumor melalui biopsi. Ahli bedah sering menggunakan toroskopi atau prosedur operasi torasik berbantuan video untuk biopsi mesotelioma. Teknik-teknik ini dapat meningkatkan kemungkinan diagnosis yang akurat. Mencari tim khusus mesotelioma juga penting karena kelompok ini akan menyertakan ahli patologi yang terampil dalam diagnosis ini. Kesalahan diagnosis umum untuk sarkomatoid mesotelioma. Sel sarkomatoid menghadirkan tingkat kesulitan ekstra untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Mereka mudah salah didiagnosis sebagai kanker lain dan beberapa kondisi non-kanker. Liposarkoma pleura, pleuritis berserat atau radang selaput dada, sarkoma atau fibrosarkoma, histiocytoma fibrosa ganas, atau juga disebut sarkoma pleomorphic yang tidak berdiferensiasi. Tumor berserat lokal, karsinoma sel ginjal metastasis, tumor fibrosa soliter pleura, atau hemangioperisitoma.
Gejala mesotelioma sarkomatoid. Sebagian besar pasien mengalami gejala tidak spesifik seperti batuk saat nafas dan nyeri dada sebelum diagnosis. Seiring perkembangan penyakit, gejalanya menjadi lebih serius. Sesak nafas, suara serak yang berkepanjangan, batuk terus-menerus, batuk darah, kadar oksigen darah rendah, anemia, penurunan berat badan dan kelemahan, perut kenyang, kurang nafsu makan, anoreksia dan mual, kelelahan dan kelelahan ekstrim. Yap, ini adalah video mengenai syarat dan prasyaratnya mengikuti giveaway saya. Terima kasih sudah menonton semua video-video saya. Memang saya selipkan beberapa video mengenai syarat dan prasyaratnya. Syaratnya adalah silahkan untuk subscribe YouTube saya dan follow fanspage Facebook saya dan follow Instagram saya. Silahkan kirim screenshotnya untuk subscribe bahwa kalian sudah subscribe YouTube, Facebook dan Instagram saya, dan juga kirimkan nama lengkap, alamat, kode pos, alamat lengkap berdasarkan kode pos, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor HP yang bisa dihubungi, dan nomor handphone yang bisa dihubungi ke email saya. Jadi sebelum kalian mengikuti giveaway saya, kalian harus mengikuti syarat seperti itu. Kirim ke email saya, kirimkan beserta foto selfie kalian menggunakan screenshot, subscribe YouTube saya, follow Facebook saya, dan follow Instagram saya, dan juga nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Silahkan kirim ke email saya. Dan untuk perihal giveaway yang lainnya, setiap giveaway pasti akan ada sebuah pertanyaan dan clue untuk cara mendapatkannya. Nanti akan ada di video-video selanjutnya yang akan saya selipkan di beberapa video. Simak terus video saya. Semangat. Pengobatan mesotelioma sarkomatoid. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam The Annals of Thoracic Surgery menemukan banyak pasien tidak menerima pengobatan yang konsisten dengan pedoman nasional tentang pengelolaan mesotelioma rongga dada ganas. Cara paling penting untuk memastikan Anda menerima perawatan optimal adalah dirawat di pusat kanker dengan pengalaman mengelola penyakit asbes yang langka. Pilihlah pengobatan mesotelioma primer, operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi. Biasanya dipilih berdasarkan stadium dan lokasi kanker, terlepas dari jenis selnya. Operasi pembedahan itu menentang karena tumor sarkomatoid kaku, sering menyebar di area yang luas dan dapat tumbuh ke dinding dada. Semua fitur ini berarti pembedahan saja tidak akan efektif untuk menghilangkan tumor secara lengkap. Dalam beberapa kasus, operasi mesotelioma mungkin tidak menjadi pilihan bagi pasien dengan penyakit sarkomatoid. Dengan tumor peritoneum, kanker dapat tumbuh menjadi atau membungkus organ internal lunak perut. Kemoterapi standar untuk mengobati mesotelioma pleura adalah kombinasi dari Alimta atau Planmetrix ditambah cisplatin atau carboplatin. Ini termasuk jenis sarkomatoid yang ditemukan hampir secara eksklusif di membran pleura. Terapi radiasi tidak dianggap kuratif untuk mesotelioma.
Namun ini dapat meningkatkan kualitas dan lama hidup bagi beberapa pasien. Ini dapat digunakan sebagai bagian dari rencana perawatan paliatif untuk mengurangi keparahan gejala. Prognosis. Kelangsungan hidup rata-rata untuk pasien dengan tumor sarkoma biasanya kurang dari 6 bulan, tapi beberapa pasien hidup lebih lama. Pasien dengan subtitel limfohistiocytoid telah bertahan selama 6 tahun. Perkiraan prognosis didasarkan pada data masa lalu ketika pilihan pengobatan meningkat dan lebih baru. Terapi mutakhir digunakan, prognosis juga meningkat. Efek ini tidak dapat ditangkap dalam statistik tingkat kelangsungan hidup saat ini. Jika Anda tertarik pada uji klinis yang dapat meningkatkan prognosis, cari perawatan di fasilitas perawatan mesotelioma khusus. Varian mesotelioma langka. Mesotelioma transisi. Varian ini cenderung tumbuh dan menyebar dengan cara yang mirip dengan mesotelioma sarkomatoid lainnya. Ini memiliki sel berbentuk spindle montok yang membantu patolog membedakannya dari sel lain. Limfohistiocytoid mesotelioma. Tumor ini mengandung sel-sel inflamasi dan kekebalan. Varian limfohistiocytoid membentuk kurang dari 1% dari semua mesotelioma. Beberapa pasien dengan kanker ini memiliki harapan hidup yang lebih baik daripada rata-rata. Dermoplastic mesotelioma. Varian ini adalah subtipe sarkomatoid. Ini adalah salah satu yang paling sulit didiagnosis. Setengah atau lebih tumor tidak menunjukkan pola pertumbuhan yang jelas. Jenis dermoplastik menyumbang sekitar 5% dari semua mesotelioma. Itu tadi mengenai penjelasan dari sarkomatoid mesotelioma.